Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan sistem data desa menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net. Oke, di sini saya sudah desain untuk tampilannya. Pertama itu ya ada menu strip untuk login, logout, close, dan close all. Di view ada project 1, project 2, project 3, project 4, project 5, project 6, project 7, dan project saat ini itu project 8. Untuk penjelasan project 1 sampai 7 ini setelah buat di video sebelumnya. Oke, di sini ada tampilan tombol button admin dan tamu. Nah, jika saya mengklik tombol button admin ini, maka dia akan mengarah ke form 16. Nah, form 16 ini adalah admin login. Di sini disuruh menginputkan password dan username yang sudah terdaftar di database sebelumnya. Untuk admin loginnya nanti saya perlihatkan databasenya ya. Di sini saya perlihatkan dulu databasenya untuk admin login. Di Konoha ada yang namanya admin, tabel admin. Nah, untuk password-password yang bisa diinputkan dan username yang bisa diinputkan hanya 5 ya. Kita kembali lagi ke sini. Kodenya seperti ini. Pertama, import sistem data.odbc. Button 1 klik. Ada if textbox 1.text sama dengan string kosong or textbox 2.text sama dengan string kosong. Nah, dia akan munculkan tampilan username atau password tidak boleh kosong. Artinya, kita harus menginput terlebih dahulu agar bisa mengklik login. Dan jika dia input, nah, jika dia sudah input nama dan username-nya, tapi di sini ada input nama atau username yang tidak terdaftar, maka dia akan memasukkan tampilan username atau password salah. Jika dia memasukkan username dan password yang benar, sesuai dengan database, maka langsung ke tampilan ini, message box show, login berhasil, dan dia akan masuk ke tampilan berikutnya yaitu form 17. Nah, saya lihatkan dulu form 17-nya. Nah, di form 17 ini ada label selamat datang dan 3 menu utama, yaitu menu data penduduk, data perangkat desa, data dana desa. Data penduduk menggunakan picture box dengan gambar suasana penduduk desa. Nah, ini kantor desa dan ini data dana desa menggunakan picture box. Jika saya mengklik data penduduk desa, maka dia akan membawa ke form 18. Nah, ini dia untuk form 18-nya data penduduk Konoha. Di sini ada label nik, label nama, label pekerjaan, label tanggal lahir, textbox 1, textbox 2, textbox 3, typeker 1, box 1, box 2. Button 1, button 2, button 3, button 4, button 5 untuk kembali, dan data grid view 1. Untuk kode programnya seperti ini. Masih ada import system data.odbc. Private sub tampilkan data ke koneksi. Nah, koneksinya ini saya deklarasikan di modul untuk memanggil database. Kita lihat dulu modulnya. Nah ini koneksinya. Untuk memanggil MyDB, driver, MySQL, ODBC 8.0 AT driver dengan nama database Konoha, servernya localhost, UID-nya kominfo, dan passwordnya admin 123 pagar. Oke, untuk koneksinya ini sama dengan new ODBC connection MyDB. Oke, form 18-nya tadi. Ini dim tampil a string sama dengan select from penduduk. Nah, artinya deklarasi tampil ini dia akan menyeleksi atau memanggil tabel dan penduduk yang terdapat di database. Nah, untuk database-nya ini penduduk. Nah, ini dia. Ada nik, nama, pekerjaan, tanggal lahir, jenis kelamin, dan agama. Sesuai yang saya buat di sini. Ini ada nik, nama, pekerjaan, tanggal lahir, jenis kelamin, dan agama. Ini kondisi awal untuk memanggil koneksi, select from penduduk, data field ds penduduk, data grid visual tuh data short sama dengan establish. Nah, ini untuk memunculkan tampilan data yang kita inputkan di sini
Dia akan tampilkan data grid view 1 dan dia akan masukkan juga ke database. Oke, di sini ada button 2 yaitu button 2 yaitu button simpan. Nah, ini button simpannya. Kode programnya seperti ini. If textbox1.text sama dengan string kosong or textbox2.text dan seterusnya sampai di sini. Ini berfungsi untuk menampilkan message box. Pesan harap isi semua data terlebih dahulu. Artinya berarti di sini kita harus isi atau menyebutkan semua data terlebih dahulu. Baru kita klik simpan dan dia akan tampil di sini dan di database. Nah, kode yang dimcheck nick ini berfungsi agar nick yang inputkan itu tidak boleh sama. Nah, ini yang berfungsi. Nah, ini kode yang berfungsi untuk menambahkan atau menyimpan data yang kita inputkan tadi ke database dengan tabel penduduk, dengan value-nya nick, nama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan agama. Nah, ini untuk kode menampilkannya di database. Oke, di button tambahnya yaitu ada button 1. Oke, di button 1 atau di button tambah yang ini. Untuk kode programnya seperti ini. Textbox1.text sama dengan string kosong dan seterusnya. Combo box 1.text pilih jenis kelamin, combo box 2.text pilih agama. Nah, ini di form 4 loadnya. Combo box 1.items.add laki-laki, combo box 1.items.add perempuan. Begitu juga combo box 2.items.add Islam. Nah, berfungsi agar kita bisa memilih jenis kelamin laki-laki dan perempuan atau memilih agama untuk di combo box 2-nya. Nah, ini di data grid view 1 cell content click-nya yaitu menggunakan tampilkan data. Oke, di button 3-nya, di button edit-nya, if textbox1.text or textbox2.text or textbox3.text. Nah, berarti yang bisa di input Nah, berarti yang bisa diedit yaitu di textbox 1, 2, dan 3. Apabila teks Nah, berarti if textbox1.text sama dengan string kosong or textbox2.text string kosong or textbox3.text. Nah, ini dia akan memunculkan tampilan message box harap isi semua data terlebih dahulu, Bar. Nah, jika kita mengedit data yang di sini, maka harus menginputkan atau mengganti data-data yang terlebih dahulu baru bisa kita simpan. Kita edit. Ini dim edit a string update penduduk set nama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan nick. Data grid view 1 cell mouse click. Nah, ini berfungsi agar kita mengklik terlebih dahulu baru bisa mengirit datanya atau menghapus datanya dulu. Ini untuk kode programnya seperti ini. Button 4 atau button ini button hapus. Nah, di sini ada if textbox1.text. Pilih data yang message. Di sini ada kondisi if textbox1.text sama dengan string kosong dan message box show pilih data yang akan dihapus terlebih dahulu. Nah, nanti fungsinya kita harus memilih data yang telah kita inputkan di sini baru kita hapus. Kalau tidak memilih data, tombol hapusnya ini tidak bisa digunakan. Oke. Nah, di button 5 yaitu form17.showme.hide. Ini untuk kembali ke form 17 dan ini untuk mengclose tampilan form 18. Oke, misalnya kita pilih button 5-nya, terus dia akan kembali ke tampilan sini. Oke, untuk penjelasan kode program dan desain tampilan atau UI di menu data penduduk sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan di UI atau tampilan desain di data perangkat desa. Di sini kita klik data perangkat desanya, nanti dia akan masuk ke form 19. Nah, data pejabat. Oke, di sini ada label nama, label jabatan, label umur, label jenis kelamin, dan label nomor HP. Nah, ada text box 1, combo box 1, combo box 2,
combo box 3, di sini ada textbox 1, textbox 2, textbox 3, combo box 1, combo box 2. Ada button tambah, simpan, edit, dan hapus, dan data grid view 1. Oke, lanjut ke kode programnya. Kode programnya hampir mirip dengan kode program sebelumnya. Ada import system data.odbc-nya. Nah, hanya bedanya di bagian sini. Jika di form 18 tadi, dia menggunakan form penduduk atau tabel penduduk yang terdapat di database. Di form 19 dia itu memanggil tabel pejabat. Nah, di sini untuk tabel pejabat yang pada database-nya ini ada nama, jabatan, umur, jenis kelamin, dan nomor HP. Oke, mungkin penjelasannya data grid view 1 data.source sama dengan destablish ini artinya menampilkan data yang telah kita inputkan di sini, menampilkan ke data grid view 1 dan menampilkannya ke database. Untuk kode program yang lainnya masih sama seperti yang saya jelaskan di form data penduduk tadi, hanya mengganti ininya saja menjadi pejabat atau memanggil tabel pejabat. Nah, di form 5 load, ini bukan form 5 seharusnya, form 19 load. Ada combo box 1.items.add, ada kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Ada juga combo box 2.items laki-laki, box perempuan. Combo box 1.text pilih jabatan, combo box 0text pilih jenis kelamin. Nah, di sini berfungsi untuk memilih jabatan. Nah, jabatan yang tersedia yaitu ada ini kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Oke, di button 2-nya, button simpannya, kode programnya sama yaitu if text nama sama dengan text. Berarti di sini bukan textbook 1, saya sudah ganti namanya menjadi text nama. Sama dengan string kosong, berarti di sini saya harus menginputkan data terlebih dahulu baru bisa menyimpan datanya. Oke, ada kode selanjutnya itu dim jabatan access as boilan sama dengan false. Nah, berarti kodenya ini berfungsi untuk jabatan yang dipilih itu hanya tidak bisa memilih jabatan yang sama. Jika memilih jabatan yang sama, maka dia akan tampilkan. Jika memilih jabatan yang sama, maka dia akan memasukkan tampilan atau memunculkan tampilan jabatan sudah ada. Nah, ini kode programnya untuk menyimpan datanya ke database dan menampilkannya data grid view 1. Disimpan string sama dengan insert to pejabat atau tabel pejabat dengan value-nya nama, jabatan, umur, jenis kelamin, nomor HP. Untuk kode programnya seperti ini. cmd.parameter add with value nama, text nama.text. Nah, ini berfungsi nama di text nama atau text box yang ini yang saya sudah ganti namanya. Kita inputkan di sini, dia akan simpan ke nama yang ada di database. Nih, nama yang ada database jabatan. Ada di data grid visual cell mouse click. Untuk penjelasannya masih sama seperti di form yang 18-nya. Ini berfungsi agar kita mengklik dulu data grid view satunya atau data yang ada di sini baru bisa mengeditnya atau menghapusnya. Oke. Untuk kode programnya seperti ini. Nah, cmd sama dengan new basic command select. Coba text nama. Libat. Nah, ini kode untuk menampilkannya ya di data grid view 1. Nah, kode ini berfungsi untuk menampilkan atau memunculkan kembali fungsi dari tombol edit dan hapus ketika sudah mengklik data yang ada di sini. Nah, di button 3-nya yaitu button edit. Nah, kodenya kurang lebih hampir sama seperti yang di atas, hanya berbeda saja jika di atas tadi menggunakan insert, nah di sini menggunakan update atau mengganti dengan value-nya jabatan, umur, jenis kelamin, nomor HP, dan nama.
Ini kondisi if yang pertama ini apabila teks namanya atau teks umurnya belum diinputkan, akan masuk tampilan harap isi semua data terlebih dahulu. Nah, di button hapus. Nah, ini atau button keempat. Di button 4 ini ada kondisi yang pertama itu if text nama.txt sama dengan string kosong. Maka dia akan masukkan tampilan pilih data yang akan dihapus terlebih dahulu. Berarti di sini kita harus pilih data yang ada di sini dulu, maka baru bisa mengklik tombol hapus ini. Setelah itu ada kondisi yang kedua, setelah saya memilih datanya, maka akan masuk tampilan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini, maka dia akan masukkan tampilan pilihan yes atau no. Setelah kita berhasil menghapus, eh, dia akan masuk ke ini ke data berhasil dihapus dan dia akan menghapus yang telah kita inputkan tadi di data grid view satunya dan di database-nya. Oke, di sini ada button satu untuk button tambah txt nama sama dengan .text sama dengan string kosong. Untuk kodenya ini tidak terlalu susah ya. Di sini ada keypress. If text nama underscore keypress. If not share is letter catcher then a handlet sama dengan true. Nah, di nama ini berarti hanya bisa menginputkan huruf, tidak bisa diinputkan angka dan simbol dan sebagainya. Di teks umur juga masih sama, tapi hanya di sini hanya bisa diinputkan oleh angka. Di nomor HP juga hanya bisa diinputkan oleh angka. Nah, kita misalnya saya klik di sini nanti dia akan masuk kembali ke tampilan form 17. Untuk penjelasan di form untuk penjelasan di menu tampilan data desa untuk penjelasan di menu data perangkat desanya itu saja. Saya akan lanjutkan ke penjelasan data dana desa. Oke, jika saya klik di sini dia akan membawa ke form 20. Nah, ini form 20. Data dana desa Konoha. Di sini ada label tahun penerimaan dana, jumlah penerimaan dana, jumlah pengeluaran dana, jenis pengeluaran dana, sisa dana desa, textbox 1, textbox 2, textbox 3, box 1, textbox 4. Ada button tambah, simpan, edit, hapus, refresh, dan cetak, serta data grid view 1 dan button kembali. Oke, untuk kode programnya sama. Di sini ada import system data.pdbc yang berbedanya hanya di form anggaran. Berarti dia akan memanggil koneksi database yang berada di form atau tabel anggaran ini. Nah, di tabel anggaran ada tahun penerimaan dana, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, jenis pengeluaran, dan sisa dana desa. Mungkin penjelasannya tidak saya singkat saja, soalnya sudah sama seperti form-form sebelumnya. Ini ada kondisi awalnya, memanggil deklarasi dari kondisi awal, tel koneksi, DA, DS, dan lain sebagainya ini. Nah, ini berfungsi untuk menonaktifkan tombol hapus di form 20. Ada form 20 load, box 1, item, serta sembako, bansos, biaya rumah, subsidi, pilih jenis pengeluaran desa. Nah, itu fungsinya untuk di jenis pengeluaran desa ini. Nanti jika saya klik di sini, dia akan muncul beberapa pilihan ke sembako, bansos, biaya rumah, dan subsidi. Saya kurang menambahkan combo box 1.items.add pembelian dana mobil untuk kepala desa ya. Nah, di button 2-nya atau di button simpan. Kode programnya kurang lebih sama, hanya berbeda di bagian sini value-nya sama. Kalau untuk bagian sininya saya kira sudah sama seperti penjelasan saya di menu sebelumnya. Di sini ada dim simpan astring into anggaran. Nah, di sini berfungsi yang kita inputkan di sini dia akan tampilkan ke database dengan kode program seperti ini. Jemde parameters add value tahun penerimaan textbox 1.text dan seterusnya ini.
Oke, di sini ada button satu, button tambah. Kode programnya seperti ini. Di button 3 atau di button edit. Untuk kode programnya seperti ini. If textbox1.text, ini saya sudah jelaskan juga sama seperti kode program yang di atas. Nah, di sini ada kal koneksi, dim edit a string sama dengan update set, update anggaran atau mengupdate eh, tabel anggaran yang ada di database. Oke, dengan value-nya jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, jenis pengeluaran, sisa dana desa, where tahun penerimaan. Untuk kode programnya seperti ini. Tidak terlalu panjang juga. Nah, ini data grid view 1 cell mouse click, artinya untuk kita mengklik datanya. Ini berfungsi agar kita mengklik data terlebih dahulu atau memilih data terlebih dahulu, baru bisa digunakan tombol edit sama hapusnya. Oke, untuk kode programnya seperti ini. Nah, di button 4 atau button hapus, di sini ada kode program. Ini sudah saya jelaskan sama seperti tampilan-tampilan sebelumnya, yaitu kita harus memilih data terlebih dahulu dan menampilkan ini fungsi menampilkan pilihan yes atau no. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Yes or no. Dim hapus a string sama dengan delete, artinya mendelete tabel anggaran yang dengan value-nya tahun penerimaan dan eh, tahun penerimaan dananya. Itu pada program yang lain saya pikir sudah sama. Nah, di button refresh ini kode programnya itu tampilkan data atau menampilkan ulang data yang telah kita inputkan. Nah, disinilah tombol cetak ini. Tombol cetak ini akan membawa saya ke form 25. Nah, ini berfungsi untuk mencetak stroke atau bukti dari tahun penerimaan dana, jumlah penerimaan dana, dan jumlah pengeluaran dana. Oke, kita buka dulu form 25-nya. Nah, ini form 25-nya menggunakan reporting view. Saya pilih show reportnya dulu. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk penjelasan tentang reporting view ini. Kalian bisa lihat di video-video lain dari konten kreator lain. Oke, jika saya klik ini, maka dia akan kembali ke form 20 tadi. Tadi di form data dana desa. Oke, tadi di menu awal tadi di form 15 ada yang namanya tamu. Nah, di button tamu ini akan membawa ke tampilan di form 21. Untuk form 21-nya ini hampir sama seperti yang ada di form 17 tadi. Hanya saja di sini kita hanya bisa menggunakannya untuk melihat data-datanya atau sebagai tamu lah untuk melihat data penduduknya, data perangkat desanya, dan data dana desanya. Oke, di sini berarti jika saya klik di sini di data penduduk desa, maka dia akan membawa ke form 22. Nah, untuk ada button refresh di sini atau menampilkan ulang data dengan kodenya tampilkan data, ada data grid view 1. Nah, untuk kode programnya itu seperti ini, dia hanya memanggil data yang telah diinputkan di database tadi dan menampilkannya ke data grid view 1 yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke sini di data perangkat desanya. Data perangkat desanya saya pikir masih sama seperti yang di sini. Oke, saya perlihatkan dulu di form 23. Nah, ini dia. Ada button refresh, button kembali. Untuk kode programnya kurang lebih sama, hanya di sini dia menyeleksi dari tabel pejabat, bukan penduduk. Ini sedikit kesalahan pembuatan kodenya.
Oke, untuk kode yang lain sama. Ruang 23 data pejabat. Berarti dia akan memanggil database yang telah diinputkan dari admin tadi. Di menu admin tadi dia akan tampilkan, dia akan panggil dari sini, dari database dia akan menampilkannya di sini data grid view 1. Kode programnya seperti ini. Saya sudah ganti tadi. Oke, kita kembali ke form 21 atau di menu sini. Nah, di sini ada data desa lagi ya. Untuk mendata desa masih sama seperti yang dua ini, hanya bisa melihat datanya. Berarti di sini di form 24. Nah, ini form 24-nya masih sama kode programnya. Ada di tampilannya masih sama juga. Ada data dana desa, ada button, button. Nah, untuk kode program seperti ini. Nah, hanya bedanya dengan yang di tampilan sebelumnya, yaitu memanggil dari tabel anggaran yang ada di database. Eh, saya akan coba running dulu programnya. Agak nge-lag ya, soalnya laptop saya kurang mendukung. Nah, di sini tampilan ini mungkin kalian pernah lihat di video saya sebelumnya, yaitu di mana saya menggabungkan semua tugas-tugas atau project-project yang pernah saya buat. Nah, kita login dulu pertama. Ya, login. Di sini ada semua tugas yang pernah saya buat atau project-project yang pernah saya buat. Oke, berhubung tadi saya buat di project 8, langsung saja ke project 8. Nah, selamat datang di Desa Konoha. Kita klik menu admin. Nah, di sini saya disuruh login. Masukkan nama saya. Nah, mungkin di menu loginnya ini saya kurang menambahkan sebuah checkbox untuk menghilangkan password ini. Agar supaya kita menginput tidak bisa dilihat. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, ada 3 tampilan. Pakai data penduduk desa dulu. Misalnya saya masukkan nicknya 23650018. Namanya koruptor. Pekerjaannya makan uang negara. Nah, untuk tanggal lahirnya saya pilih di sini 2024, saya ganti misalnya tahun 99 lah. Ini tanggalnya. Misalnya saja ya. Di jenis kelamin laki-laki, bila agama Islam. Saya klik tambah. Aduh, bukan tambah, sorry. Seharusnya saya klik simpan. Nicknya tadi 23650018. Namanya koruptor. Pekerjaannya makan uang negara. Tanggal lahirnya ini sudah sama. Begitu saja, tidak perlu diubah-ubah lagi. Pilih jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam. Nah, kita klik simpan. Disimpan. Nah, mana itu ini bekerja sebagai koruptor. Oke. Misalnya saya ingin mengedit ini, yang ini korupsi dana desa ini. Saya klik di sini dulu, saya klik datanya dulu seperti ini. Beginilah. Oke, saya ganti nimnya menjadi nicknya 2/9. Namanya korupsi, pekerjaannya tidur. Tidur pas rapat. Oke, ini ya sudah, saya biarkan saja, saya klik edit. Nah, edit kenapa tidak berubah ini? Ini terus kita klik hapus. Soalnya saya hapus lagi. Cek untuk di database-nya tadi di penduduk. Nah, tinggal dua ya. Yang tersisa yaitu koruptor, pekerjaannya makan uang negara,
tanggal lahirnya dan sebagainya ini. Salah cuy. Nah, ini data penduduknya. Saya klik kembali. Saya lanjut ke data perangkat desanya. Misalnya nama eh, Rahman. Pilih jabatan. Ini kan, jadi di sini hanya bisa memilih 1, 2, 3, 4, 5, 6 jabatan dan jabatannya tidak boleh sama. Misalnya saya pilih bendahara desa. Umurnya 20 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, nomor HP-nya 0822 dan seterusnya ini. Saya klik simpan. Nah, simpan. Rahman bendahara desa laki-laki. Misalnya saya edit datanya di sini, saya klik sini, klik edit. Kita pilih datanya di sini, terus kita klik hapus. Kita klik kembali. Sekarang kita ke menu data dan desanya. Tahun penerimaan dana misalnya 2025. Jumlah penerimaan dananya isi saja 200.000 misalnya. Jumlah pengeluarannya 100.000. Ini pengeluarannya sembako. Sedangkan desanya berarti 100.000. Kita klik simpan. Gede 2025. Oke. Ini ada tombol refresh. Kita refresh ulang. Tambah akan bersih. Setelah saya hapus yang ini. Oke. Nah, ini dia tombol cetaknya. Ini bisa kita simpan ke Excel, PDF, dan Word, bisa ke printer. Klik kembali. Klik kembali. Oke, saya akan jelaskan di menu tamu ini. Nah, di tamu ini hanya bisa melihat data-datanya saja. Misalnya di sini ada data yang saya inputkan tadi ya, data penduduknya ada koruptor, makan negara. Oke, data perangkat desa di sini ada Ian, ada Aman sebagai sekretaris desa dan bendahara desa. Di data dan desanya itu, nah ini dia. Dia akan masukkan tampilan ini. Tahun penerimaan, ini yang saya inputkan barusan ya, jumlah penerimaannya 200.000, tahun penerimaannya 2025, jumlah pengeluarannya 100.000, jenis pengeluarannya sembako, sisa dan desanya 100.000. Kita klik kembali. Oh, di sini sebelum coding untuk klik kembalinya. Refresh. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya di tampilan-tampilan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai database-nya. Nah, di database ini saya membuat nama database-nya yaitu Konoha dengan beberapa tabel. Yang pertama itu ada tabel admin. Admin ini berfungsi untuk menyimpan data-data yang atau username. Nah, di tabel admin ini berfungsi untuk menyimpan username dan password yang bisa saya inputkan di menu login sebagai admin tadi. Nah, di penduduk itu ada data-data yang bisa menginputkan. Nah, di penduduk ini ada tabel-tabel data yang saya telah inputkan di data penduduk tadi. Dan ini nama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, untuk datanya ada dua ini. Begitu juga di pejabat dan di anggaran. Oke, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membackup sebuah database. Jangan yang kayak di kementerian, tidak bisa backup database. Oke, kita klik dulu di sini di nama database-nya. Terus kita klik ekspor. Nah, kita ekspor saja. Inilah cara menyimpan atau membackup file database. Nah, ini dia. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.